Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan umatnya untuk berpandangan visioner, alih-alih sempit. Dalam Al-Quran, ada banyak ayat yang menegaskan keutamaan akhirat dibandingkan dunia. Bagaimanapun, Allah SWT juga mengingatkan hambanya yang beriman untuk tetap mencari bagian penghidupan di dunia. Dengan perkataan lain, penuhilah kebutuhan hidup di dunia ini sewajarnya. Sebab, segala yang ada di kolong langit pasti memiliki batas. Bagi manusia, limit yang tidak mungkin disangkal lagi adalah usia. Kalau jatah umur sudah sampai ajal, tidak berguna lagi apapun pernak-pernik duniawi. Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat dan keteladanan tentang cara hidup yang ideal. Berikut ini beberapa petuah di antaranya. Pertama, menjadi musafir. Pengembara adalah mereka yang bepergian meninggalkan kampung halamannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, seorang muslim hendaknya memahami kehidupan di dunia ini layaknya musafir. Aku tidak memiliki kecenderungan, kecintaan, terhadap dunia. Keberadaanku di dalam dunia seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Perjalanan yang ditempuh akan sampai pada titik kembali. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan bahwa Dialah tempat kembali segala urusan. Maka, sepantasnya jatah usia seorang mukmin di dunia dihabiskan untuk terus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sebab, saat diadili kelak di hari akhir, harapannya adalah berjumpa dengan kasih sayang dan ridanya, bukan murkanya. Kedua, ingat maut. Imam Syafi'i berkata dalam sebuah syairnya, cukuplah kematian sebagai nasihat. Menurut ajaran Islam, kematian bukanlah akhir. Ia justru menjadi awal perjalanan insan menuju kampung akhirat. Tiap orang nanti hanya akan ditemani catatan amal perbuatannya. Yang tersisa hanyalah sesal dan sedih bagi mereka yang fasik, apalagi kafir. Diandaikannya bahwa raga dapat kembali utuh dan hidup, sehingga bisa berbuat taat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia. Agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding hingga hari mereka dibangkitkan. Surah Surah Al-Mu'minun ayat 96-97. Ketiga, berbekal takwa. Warna-warni dunia kerap membuat orang lupa akan hakikat kehidupan. Padahal, dunia ini tidak lebih dari permainan belaka. Allah berfirman, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Quran Surah Muhammad ayat 36. Suatu ketika sahabat Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab apakah takwa itu? Petik 2. Pernahkah kamu melalui jalan berduri? Ubay baik bertanya. Pernah, jawab Umar. Ubay menyambung, lalu apa yang kamu lakukan? Aku berhati-hati, waspada dan penuh keseriusan. Maka Ubay berkata, maka demikian pulalah takwa. Sedang menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya, Fi Zilal Al-Qur petik terbalik, takwa adalah kepekaan hati, kehalusan perasaan, rasa khawatir yang terus-menerus dan hati-hati terhadap semua duri atau halangan dalam kehidupan. Nasihat ini menunjukkan bahwa kita harus bertakwa di mana saja. Sedang perintah takwa terdapat dalam surah Ali Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Jadi dimanapun dan kapanpun kita harus menjaga ketakwaan kita. Takwa di mana saja, memang sulit untuk dilakukan dan harus usaha yang dilakukan harus ekstra keras.
Akan sangat mudah ketakwaan itu diraih ketika kita bersama orang lain, tetapi bila tidak ada orang lain maka maksiat dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, ketika kita berkumpul di dalam suatu majelis, pikiran dan pandangan kita akan terjaga dengan baik. Tetapi ketika kita berjalan sendirian di suatu tempat perbelanjaan, maka pikiran dan pandangan kita bisa tidak terjaga. Untuk menjaga ketakwaan kita dimanapun saja, maka perlunya kita menyadari akan pengawasan Allah Ta'ala baik secara langsung maupun melalui malaikatnya. Karena itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan umatnya agar pandai dalam menyikapi hidup. Dunia sejatinya adalah ladang amal, tempat menuai bekal sebanyak-banyak dan sebaik-baiknya. Bekal terbaik hanyalah iman dan takwa kepada Allah SWT. Allah juga berfirman, segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Nasihat Rasulullah yang keempat adalah tentang pentingnya mempunyai akhlak yang terpuji dalam bergaul dengan sesama manusia. Akhlak terpuji merupakan hal yang seharusnya dimiliki setiap muslim. Orang yang tidak memiliki akhlak terpuji, dapat mendekatkan dirinya ke dalam siksaan api neraka. Dari beberapa jenis akhlak kita terhadap orang lain, yang perlu diperhatikan adalah akhlak terhadap tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan menyakiti tetangganya, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Dari Abu Syuraih, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadits tersebut, peringatan Allah sangat keras sampai diulangi 3 kali, yaitu tidak termasuk golongan orang beriman bagi tetangganya yang tidak aman dari gangguannya. Maka terkadang kita perlu introspeksi dengan menanyakan kepada tetangga apakah kita mengganggu mereka. Kelima, ridolah dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan, niscaya kamu akan menjadi orang terkaya. Ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal terpenting dalam dunia. Sesungguhnya apapun yang diridhoi oleh Allah adalah hal terbaik untuk umat muslim. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi, pula, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 216. Kaya menurut Rasulullah SAW bukan hanya dengan kaya harta, karena hakikat kekayaan bukan kaya harta, melainkan kaya hati. Orang yang hati adalah orang yang qanaah, yakni senantiasa bersyukur atas segala hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 6446. Betapa banyak orang yang memiliki harta, akan tetapi hidupnya sengsara, tidak bahagia, karena tidak memiliki sifat qanaah. Allah senantiasa memberikan harta kepadanya, akan tetapi rasa tamak terus ada di dalam hatinya dan menjalar di dalam darah-darah mereka, sehingga mereka tidak pernah puas dan terus mengejar dunia tiada henti-hentinya. Betapa banyak orang yang kaya raya menderita karena hasad dan dengki kepada orang yang lebih kaya daripada dirinya, padahal Allah telah memberikannya harta yang begitu banyak. Kepuasan tidak pernah mereka dapatkan. Oleh karenanya orang yang qanaah adalah orang yang berbahagia. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apabila engkau memiliki hati yang qanaah, maka sesungguhnya engkau dan Raja Dunia sama saja. Raja Dunia senantiasa mengejar kekuasaan dan kepuasan. Maka meskipun seseorang dalam keadaan yang cukup, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kepuasan. Bahkan bisa jadi orang dia adalah orang yang lebih dahulu bahagia daripada sang raja. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga manfaat bagi kita semua, amin ya robbal alamin.